Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengiring pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 181 sampai bab 190. Kerumunan tertawa bahak. Orang ini benar-benar tahu cara membual. Bukan? Satpam ketiga ini, yang diberi julukan Tiga Serigala Kota Oheart, biasa mengalahkan tim yang terdiri dari 50 orang. Oleh karena itu, rencana Zeke untuk menjatuhkan mereka sendiri hanyalah angan-angan. Berdiri diam, Zeke tetap tidak gentar. Setelah tiga penjaga keamanan berada dalam jarak 2 meter darinya, dia mengetuk kaki tempatnya ke tanah 3 kali. Wah wah wah, 3 batu ditendang olehnya dan dikirim terbang lurus ke arah 3 penjaga keamanan. Detik berikutnya, suara embusan terdengar saat batu ketiga itu langsung menembus paha mereka bertiga. Batu-batu itu kemudian mendarat jauh, dan darah mereka berceceran di sekitar mereka. Rata-rata mereka memenuhi udara, dengan tangan memegang paha mereka yang terluka. 3 penjaga keamanan jatuh ke tanah dan melolong kesakitan. Suasana segera mencekam saat semua orang memandang dengan tak percaya. Apakah pria ini setan? Batu yang dia tendang pelurunya. Mereka telah langsung menembus daging manusia. Bagaimana manusia bisa memiliki ledakan energi yang begitu besar? Kontraktor langsung mengungkapkan rasa takut yang dalam. Dia menyadari bahwa dia telah membuat dirinya sendiri dalam masalah besar. Sial. Kenapa Kripel bisa mengenal pria yang begitu kuat? Dia ingin melarikan diri. Merasa takut. Terlebih lagi, beton di tubuhnya akan segera membeku. Jadi jika dia tidak segera membersihkan dirinya, dia mungkin akan terjebak oleh beton. Berhenti di sana. Zeke berkata dengan acuh tak acuh. Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Kontraktor mengabaikan Zeke dan kabur. Hentikan orang gila ini. Hentikan dia. Sebelum yang lain bisa bereaksi, Zeke mengetukkan ujung kakinya ke tanah lagi. Sebuah batu ditendang dan langsung menembus dada kontraktor. Suara retakan renyah terdengar saat tulang rusuk kontraktor patah. Ah! Dengan teriakan, kontraktor jatuh ke tanah dengan tangan menutupi dadanya. Merembes darah di antara jari-jarinya. Berlutut dan minta maaf. Zeke mendidih karena marah. Persetan. Kontraktor kehilangan akal sehatnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa. Aku tahu penanggung jawab proyek itu. Zeke Williams. Jadi jika kamu berani menyakitiku, dia pasti akan membunuhmu. Zeke tercengang. Dia mengenalku. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Hudson juga melirik Zeke. Merasa bingung. Apakah Zeke orang yang bertanggung jawab atas proyek ini atau apakah dia kebetulan memiliki nama yang sama dengannya? Zeke ragu-ragu bertanya. Mengapa? Apakah Zeke Williams sangat kuat? Kontraktor itu menjawab sambil mencibir. Tentu saja. Dia mengenal Evan Schneider, orang terkaya di kota Oheart. Dan dia juga memiliki pengaruh dalam jumlah tertentu dalam jabatan resmi. Semua orang tahu Evan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota Oheart. Petarung yang bagus. Tapi mampukah kamu melawan seluruh kota Oheart? Evan Schneider, maaf. Dia juga hanya seorang petani di suatu tempat. Zeke berkata dengan acuh tak acuh. Haha. Beraninya kau menghina Tuan Schneider. Wah. Mati sekali kau, kata si kontraktor angkuh. Pada saat ini, Fajar datang setelah mendengarnya. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Cepat. Dan pergi bekerja. Kontraktor segera berpegangan pada tali penyelamat dan berteriak. Nona Castaneda. Tolong saya. Tolong. Fajar melirik kontraktor dan tiba-tiba kehabisan akal. Apa yang terjadi? Apakah kamu jatuh ke dalam mixer beton? Kontraktor menunjuk Zeke. Dia melakukan ini padaku. Dia masuk tanpa izin di lokasi konstruksi. Dan aku ingin mengusirnya. Tapi dia melemparkanku ke mixer beton dan bahkan melukai anak buahku. Fajar melirik Zeke. Dan melebarkan matanya karena terkejut. Zek. Kamu kenapa? Zeke. Semua orang tercengang. Mungkinkah pria di depan mereka adalah Zeke Williams? Kontraktor bertanya dengan suara ketakutan. Nona Castaneda. Siapa pria ini? Dia. Tentu saja. Orang yang bertanggung jawab atas proyek ini.
Zeke Williams, kata Dawn tanpa basa-basi. Apa? Murid kontraktor mengerut. Pria sederhana ini sebenarnya adalah Zeke Williams yang menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Kripel rendahan itu benar-benar mengenal orang yang bertanggung jawab atas proyek itu. Aku bahkan membodohi diriku sendiri dengan menggunakan nama Zeke Williams untuk mengintimidasi dia. Kontraktor merasa tidak enak. Dia entah bagaimana merasa lebih sulit untuk bernapas. Baik karena ketakutan atau pengaturan beton yang menghalangi lubang hidungnya. Dawn bertanya dengan hati-hati. Zeke, ada apa? Zeke menarik napas dalam-dalam. Bajingan ini mengucapkan sahabatku. Oh, Zeke, kamu tahu Kripel? Kata Dawn penasaran. Saya merasa kasihan padanya. Anda tahu, putrinya sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi dia harus bekerja mencari uang untuk perawatan medis putrinya. Namun, dia sendiri dalam kesehatan yang buruk dan sangat lemah. Hudson berkata dengan bingung. Mes, Castaneda, saya tidak menerima gaji saya. Fajar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Saya pribadi meminta kontraktor untuk memberi Anda. Atau mungkin, dia menatap kontraktor itu dengan marah. Hei, gendut. Apakah kamu melakukan apa yang aku katakan? Wajah kontraktor menjadi parutan. Nona Castaneda, saya tidak punya waktu untuk mengatur. Dawn sangat marah dan melakukan konstruksi untuk menendang kontraktor. Kamu binatang sialan. Beraninya kamu mengambil upahnya. Keluar dari sini. Kami tidak ingin bajingan sepertimu bekerja di sini. Kontraktor itu tercengang. Anda tidak bisa memecat saya. Bu Castaneda. Saya harus mengurus orang tua dan anak saya. Dawn memarahi. Apakah Putri Kripel tidak seberharga anakmu? Tersesat. Bagaimana bisa ada binatang kejam sepertimu di dunia ini? Berlutut dan bersujud 100 kali. Kalau begitu, habiskan 2 roti ini. Dan pergi dari sini. Kontraktor tercengang. Beton di tubuhnya akan segera membeku. Dia mungkin terjebak di beton setelah bersujud 100 kali. Oleh karena itu, dia memohon. Tuan Williams, saya salah. Biarkan saya membersihkan diri terlebih dahulu sebelum saya bersujud. Jika kamu mengucapkan omong kosong lagi, kamu akan bersujud 200 kali lagi. Zeke memperingatkannya. Ketakutan. Kontraktor segera lemas dan mulai bersujud. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah 100 koutou. Tetapi dengan 200 koutou, dia pasti akan benar-benar terjebak oleh beton. Zeke berkata, Fajar, awasi dia. Hudson dan aku akan pergi menemui putri. Fajar menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir. Zeke, aku tidak akan melepaskan orang ini jika dia mencoba menipu. Zeke membawa Hudson ke tempat dia meninggalkan sarapan yang dibelinya dari restoran berbintang Michelin. Sarapan awalnya untuk Lacey dan Downy. Tetapi sekarang tampaknya Hudson lebih mengancam. Dia menyerahkan sarapan kepada Hudson. Kamu belum sarapan kan? Makan ini. Hudson mengambilnya dengan hati-hati. Dan berkata, aku ingin membawa ke putriku, Zeke. Dia belum pernah makan yang begitu enak. Zeke menghela nafas. Tidak apa-apa, kamu memilikinya dulu. Aku akan memberimu 1 set baru nanti. Jangan menghabiskan uang lagi. Kata Hudson buru-buru. Aku membawakan sarapanku sendiri, teh. Kemudian, Hudson mengeluarkan kantong plastik dari sudut. Di dalam kantong plastik itu ada mie instan, beberapa kue kering, dan biskuit. Zeke memperhatikan bahwa tulisan Blood Donation Goodies tercetak di kantong plastik. Dia meraih lengan Hudson dan melihat lengannya dari dekat. Hanya untuk menemukan bahwa lengannya yang kurus berisi bekas tusukan. Jelas, pria ini telah menjual darahnya sebagai ganti kue-kue yang dia rencanakan untuk diberikan kepada putrinya. Dia bahkan tidak beristirahat setelah mendonorkan darahnya, dan datang untuk bekerja di lokasi konstruksi. Bahkan seorang pria baja tidak dapat mengatasi kehidupan yang begitu sulit. Zeke merasakan benjolan di tenggorokannya. Kamu pasti sangat menderita, teman. Sambil mengangguk, Hudson menjawab, itu layak selama itu untuk putriku. Ayo pergi mengunjungi putri baptisku, kata Zeke. Ketika mereka di sekolah menengah, mereka telah berjanji kepada satu sama lain bahwa anak-anak dari salah satu dari mereka akan menjadi anak baptis dari yang lain. Jadi Sharon tahu dia memiliki ayah baptis yang merupakan bos. Dia pasti akan sangat bahagia. Saat dalam perjalanan ke rumah sakit, Zeke bertanya tentang putrinya. Putri Hudson bernama Sharon. Namanya telah diputuskan setelah dia mencari di kamus selama 2 hari. Saat lahir,
Beratnya 3,5 kilogram dan selalu sehat. Tetapi ketika dia berusia 3 tahun, dia tiba-tiba mengalami demam tinggi yang sepertinya tidak kunjung hilang. Jadi dia dikirim ke rumah sakit untuk pemeriksaan, hanya untuk mengetahui bahwa dia memiliki penyakit jantung bawaan. Penyakit semacam ini membutuhkan banyak uang untuk operasi, dan Hudson tidak mampu membiayai. Namun, dia tidak menyerah. Dia telah menjual semua yang dia miliki untuk merawat putrinya. Tetapi meskipun demikian, uang yang dia miliki masih belum cukup untuk membayar biaya operasi. Hudson sekarang hanya memiliki tubuh dan kekuatan untuk mengumpulkan cukup uang. Dia hanya bisa bekerja siang dan malam dan hanya makan 2 kali sehari. Dia bahkan menjual darahnya untuk mendapatkan suplemen untuk putrinya. Oleh karena itu, kesehatannya telah lama terpengaruh. Dia tampak seperti orang tua meskipun dia sekarang berada di ambang parubaya, dan sering dikira kakek Sharon. Zeke menamparkan bahu Hudson. Di mana istrimu? Dia pasti menemani putrimu di rumah sakit, kan? Hudson tiba-tiba terdiam, sementara matanya terlihat memerah. Setelah jeda yang lama, dia berkata dengan gigi terkatup, dia sudah mati. Hah, Zeke mengerutkan kening. Dilihat dari reaksi Hudson, pasti ada sesuatu yang lebih dari kematian istrinya. Namun, Hudson pasti punya alasan untuk tidak bersimpati. Jadi Zeke tidak bisa memaksanya untuk mengungkapkan dan hanya bisa mengubah topik pembicaraan dengan bertanya. Kalau begitu siapa yang biasanya merawat Sharon di rumah sakit? Hudson berkata, saya tidak punya uang untuk membiarkan Sharon tinggal di bangsal. Jadi dia harus tinggal sementara di ruang utilitas rumah sakit. Pembersih yang bertanggung jawab atas ruang utilitas berasal dari kota asal saya. Dia akan menjaga Sharon ketika aku pergi bekerja. Dia tinggal di ruang utilitas. Itu menyentuh sesuai dengan Zeke. Di usia yang begitu muda, anak ini sudah menderita lebih dari yang bisa ditanggung oleh orang dewasa. Ini mengingatkannya pada dirinya sendiri. Dan dia merasa seolah-olah kapal dia dan dia berada di yang sama. Tak lama kemudian, Zeke dan Hudson tiba di rumah sakit. Tanpa diduga, rumah sakit itu adalah rumah sakit Heartland, tempat Daniel dulu bekerja. Asisten direktur rumah sakit ini menganggap dirinya sebagai murid Zeke, meskipun Zeke menolak menerimanya. Hudson membawa Zeke ke ruang utilitas dan membuka pintu dengan lembut. Tak lama kemudian, terdengar suara kasar seorang wanita yang berkata, "Siapa itu? Kau mengganggu istirahatku." Hudson buru-buru menjawab, "Jennifer, ini aku, Hudson. Di mana putriku? Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya bekerja di lokasi konstruksi sekarang?" Jennifer bertanya, tidak sabar. "Oh, aku bertemu dengan seorang teman. Jadi aku mengambil cuti," jawab Hudson. Jennifer berkata dengan kejam, "Oh, kamu masih punya keberanian untuk mengambil cuti. Putrimu sedang bernafas. Mengapa kamu tidak menghasilkan lebih banyak uang dan menyelamatkannya? Betapa kejamnya kamu, Jennifer," kata Hudson dengan nada memohon. "Tolong buka pintunya. Temanku ingin melihat putriku." Jennifer menjawab dengan tidak sabar. Gadis pengemis itu ada di ruangan di seberang lorong. Hah, Hudson tiba-tiba sedikit membuat cemas. "Jennifer, bagaimana kamu bisa membiarkan gadisku tinggal di sana? Aku sedang istirahat di ruang utilitas." Dan gadis pengemis itu terus membuat pejabat. "Dia mengganggu istirahatku," kata Jennifer tanpa basa-basi. Zeke buru-buru kembali untuk melihatnya. Ruangan di seberang lorong adalah toilet umum. Apakah Sharon benar-benar ada di toilet? Ini tidak mungkin. Bagaimana seseorang bisa begitu kejam sehingga dia meninggalkan seorang gadis muda di toilet sendirian? Menurunkan kepalanya, Hudson pergi ke toilet. Zeke mengikutinya. Dengan rasa sakit di hatinya. Seorang gadis kurus tertutup di sudut dalam toilet, berkedut dari waktu ke waktu. Dia mengenakan pakaian sederhana dan polos, yang longgar namun bersih. Sepertinya itu adalah pakaian orang dewasa yang telah diambil. Meskipun wajahnya pucat, dia memiliki ciri wajah yang halus yang membuatnya terlihat cantik. Dengan tetesan air mata yang masih di bulu matanya yang panjang, dia tertidur sambil memegang setengah apel di tangannya. Tampak tertidur. Hal yang paling tidak bisa ditoleransi adalah dia memiliki rantai besi yang diikatkan ke pipa saluran pembuangan di contohnya. Hanya monster yang bisa melakukan ini pada seorang anak. Zeke nyamannya erat-erat. Pembuluh darah menonjol dari lengan. Sambil menangis, Hudson mendekat dan menggendong Sharon. "Sharon,
Bangun, ayah di sini. Gadis itu membuka matanya. Sepasang matanya yang besar jernih dan cerah, membuatnya terlihat lebih indah. Menyadari bahwa itu adalah ayahnya, Sharon tersenyum dan melingkarkan lengan di leher Hudson. Bawa aku, ayah. Hudson mengesankan sebuah senyuman. Ayo kita keluar, Sharon. Aku membawakanmu sesuatu yang enak untuk dimakan. Tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sharon buru-buru menunjukkan kepada Hudson apel yang dia pegang. Ayah, kakek Ford memberiku ini. Rasanya sangat manis. Kemudian, dia mengambil gigitan ringan dan menggigitnya. Hudson bertanya, apakah Anda berterima kasih kepada kakek Ford? Sharon menganggukkan kepalanya. Ya, aku gadis yang baik. Itu bagus, kata Hudson. Ayah membawakanmu sesuatu yang lebih enak. Ayo keluar dan makan. Zeke dengan cepat melangkah maju, mencoba melepaskan rantai dari leher Sharon. Yang mengejutkan, Sharon tiba-tiba menjadi gelisah. Aku tidak bisa keluar. Bibi bilang aku tidak bisa keluar jika dia tidak datang. Zeke bertanya. Bibi, Hudson menghela napas. Itu Jennifer. Menekan amarahnya. Zeke meyakinkannya. Hei, nak, aku baru saja melihat Bibi. Dia bilang kamu bisa keluar. Sharon masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Tidak, aku tidak bisa. Bibi akan menusukku dengan jarum. Sakit, jarum. Terkejut, Zeke bertanya. Di mana Bibi menusukmu dengan jarum? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Sharon mengulurkan tangannya. Ada beberapa bekas tusukan di jari-jarinya. Meskipun tidak ada darah, itu pasti menyakitkan. Hudson menangis dan mencium jari-jari Sharon. Ini salahku. Maafkan aku, Sharon. Dengan pancaran amarah di matanya, Zeke berkata, Hudson, tunggu aku di sini. Tutup telinga Sharon nanti. Kemudian, dia berbalik untuk meninggalkan toilet. Hudson buru-buru bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Zeke, tidak ada yang bisa mengucapkan sahabatku dan putri baptisku, kata Zeke. Zeke, tidak apa-apa. Kita masih perlu memohon padanya untuk mengobatinya, kata Hudson buru-buru. Zeke mengumumkan dengan nada memerintah. Diam dan serahkan semuanya padaku mulai sekarang. Air mata kembali membasahi pipi Hudson. Saat SMA, Zeke sering berkata padanya, serahkan semuanya padaku. Dia memiliki perasaan campur aduk setelah mendengar kalimat yang sama setelah bertahun-tahun. Zeke langsung pergi ke ruang utilitas dan menendang pintu hingga terbuka. Keluarkan pantatmu dari sini, pembersih. Jennifer Smith sedang tidur nyenyak ketika suara keras yang tiba-tiba membangunkannya dan membuatnya melompat dari tempat tidur. Siapa ini? Zeke menjawab dengan acuh tak acuh. Seseorang yang menginginkanmu mati. Setelah melihat bahwa itu adalah orang asing, Jennifer semakin marah dan memarahi sambil menunjuk Zeke. Siapa kamu? Keluar dari sini. Dia kemudian pergi untuk mendorong Zeke keluar dari ruangan. Namun, Zeke hanya meraih bahunya dan melemparkannya keluar pintu. Jennifer dikirim terbang langsung keluar dari ruang utilitas. Dia menabrak dinding sebelum dia jatuh ke tanah. Dia berteriak kesakitan saat dia mengutuk. Bajingan, siapa kamu? Beraninya kamu memukulku. Kamu ingin mati, Zeke berkata dengan marah. Pergi ke toilet dan minta maaf pada Sharon. Zeke tahu Sharon trauma dengan Jennifer. Jika trauma psikologisnya tidak dihilangkan, hal itu mungkin mempengaruhi pandangan dunia dan kepribadiannya di masa depan. Jennifer memarahi. Aku mengerti sekarang. Kamu teman Hudson, bukan? Ingin aku meminta maaf kepada gadis pengemis. Dalam mimpimu, Zeke tersenyum dingin. Kalau begitu, mati. Zeke menendang Jennifer lagi dan membuatnya terbang beberapa meter. Dia tidak ingin Sharon mendengar suara-suara di luar, karena dia tidak akan takut padanya. Oleh karena itu, dia ingin mengatasi masalah di suatu tempat yang jauh dari toilet. Tendangannya lebih kuat dari yang pertama. Setelah Jennifer jatuh ke tanah, dia membekukan menjadi bola dan konservasi seteguk darah. Dia hampir tidak bisa bernapas karena wajahnya yang pucat. Keributan seperti itu menarik perhatian banyak orang saat mereka saling memandang dan berbisik. Siapa pria ini? Dia benar-benar berani memukul Jennifer. Semua orang tahu suami Jennifer adalah kepala keamanan rumah sakit, sementara kakak laki-lakinya adalah direktur rumah sakit. Orang seperti dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Aduh, pemuda ini terlalu gegabah. Dia seharusnya tahu bahwa kecerobohan membawa masalah. Jennifer membungkus giginya dan berkata dengan ekspresi mengerikan di wajahnya.
Kamu harus mati. Brandon, bawa pantatmu ke sini sekarang. Seseorang menindas saya. Segera. Beberapa penjaga keamanan menyikut jalan mereka melalui kerumunan. Adegan yang memenuhi mata mereka membuat mereka marah. Kepala keamanan, Brandon, mengemudikan ke Jennifer dan bertanya, "Sayang, siapa yang melakukan ini padamu?" Jennifer menunjuk ke Zeke. Itu dia, berdiri. Brandon mengeluarkan tongkat listriknya dan berjalan menuju Zeke dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Wah, tahukah kamu? Rumah sakit adalah tempat untuk menyelamatkan nyawa. Dan aku jarang menyakiti orang. Namun, kamu telah memukul istriku. Jadi aku akan membuat mencintai hari ini dan membunuhmu. Kawan, keluarkan tongkatmu. Penjaga keamanan yang dibawanya mengeluarkan tongkat listrik di sekelilingnya dan mengelilingi Zeke. Zeke dengan nada menghina berkata, "Kalian tidak berhak berbicara denganku. Para petani. Suruh direktur kalian untuk datang. Jika aku tidak melihatnya dalam 10 menit, dia akan dipecat." Puff. Brandon tertawa kecil. "Aku mengagumi keberanianmu. Bahkan di kematian-kematianmu, kamu masih mengatakan sesuatu yang sangat konyol. Kawan, tangkap dia." Bergerak lebih cepat dan mendekati Zeke. Para penjaga keamanan menerjang ke kejadian sambil memegang tongkat listrik. Semua orang di tempat kejadian tersentak kaget saat mereka berkeringat dingin. Mustahil bagi pemuda ini, yang melawan beberapa penjaga keamanan yang memegang tongkat listrik dengan tangan kosong, untuk menang. Semua orang bahkan bisa membayangkan betapa buruknya Zeke nantinya. Banyak orang yang tidak tahan melihat adegan kejam yang mengikutinya, sehingga mereka menutup mata. Zeke berdiri diam dan hanya bergerak ketika para penjaga berada sekitar 3 meter darinya. Dia mengayunkan lengannya, dan memikirkan jarum perak muncul di antara jari-jarinya. Bab 186. Jarum amunisi bisa menyelamatkan seseorang. Begitu juga dengan membunuh seseorang. Dia dengan menggerakkan telapak tangan dan meluncurkan jarum perak. Mereka berhasil mengenai acu points penjaga keamanan dengan akurat. Zeke adalah orang yang menciptakan jarum amunisi. Dia telah lama mencapai keadaan serempak yang memungkinkan dia untuk meluncurkan jarum bahkan di tengah udara. Kemampuan khusus itu menandakan keadaan serempak antara pengguna dan jarum. Tiba-tiba, penjaga keamanan jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan saat tubuh mereka kejang. "Apa-apaan ini? Ada apa denganku? Sakit sekali. Rasanya seperti sejuta semut sedang menikmati organ tubuhku. Sakit. Tolong. Tolong aku." Zeke berhasil memukul mereka pada titik akupuntur rasa sakit mereka. Apa yang mereka alami saat ini setara dengan apa yang dirasakan wanita mandul selama persalinan. Penjaga keamanan akan baik-baik saja segera pergi. Sementara para penonton tercengang. Apa-apaan? Apa yang sedang terjadi? Zeke hanya menggerakkan tangannya. Dia bahkan tidak melakukan kontak dengan musuhnya. Tetapi mereka sekarang lumpuh dan jatuh ke tanah. Itu tampak seperti adegan dari film aksi. Ini tidak masuk akal. Sebagian besar dari mereka tidak menyadari keberadaan jarum perak karena ukuran dan kecepatan jarum yang diluncurkan. Tuan Winston mempermalukan dirinya sendiri di depan orang lain. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk membuang air kecil karena sensasi menyiksa yang dia rasakan. Dia kehilangan ketenangannya dan berteriak, "Di mana resepsionisnya? Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Panggil saudaraku, kakakku direktur rumah sakit. Dia kenal seseorang dari Biro Keamanan Umum. Aku ingin dia dikirim ke balik jeruji besi." Resepsionis akhirnya kembali sadar dan meraih teleponnya. Dia segera menelepon direktur rumah sakit, Morgan Tucci. Sementara itu, direktur rumah sakit, Morgan, sedang rapat di ruang konferensi. Meskipun dia adalah direktur rumah sakit, dia bukan fokus pertemuan. Dia telah berusaha keras untuk menjadi direktur asosiasi praktisi TCM, Sean Thompson, untuk berkumpul dengan mereka di rumah sakit Heartland. Sean adalah sosok yang sangat bereputasi. Morgan tidak akan bisa mencuri perhatian selama Sean hadir. Sean tiba-tiba menjadi marah ketika mereka berbicara tentang kinerja Dr. Williams dan bagaimana dia berhasil mengubah arus cerita sendirian selama forum TCM Global. Dia menjadi penuh dengan dirinya sendiri seolah-olah dialah yang membela praktisi TCM melawan dokter barat saat itu. Morgan bertanya dengan hati-hati, "Tuan Thompson, apakah Anda tahu cara menghubungi Dr. Williams? Kami ingin mempekerjakannya sebagai direktur rumah sakit Heartland." "Tentu saja. Kami tidak merekrut untuk bekerja. Dia tidak perlu melakukan tugas apapun."
Yang kami butuhkan hanyalah membuktikan bahwa dia berafiliasi dengan rumah sakit jantung. Untuk paket remunerasi, kami akan menawarkan yang terbaik sesuai dengan benchmark industri. Xiaon menghela napas panjang. Meskipun Dr. Williams adalah praktisi TCM yang luar biasa, dia adalah pria yang sangat rendah hati. Dia bahkan tidak ingin berafiliasi dengan asosiasi praktisi TCM, apalagi rumah sakit yang sempit itu. Semua yang hadir kecewa ketika mendengar kata-kata Xiaon. Tiba-tiba ponsel Morgan berdering. Dia menerima telepon, tetapi dia menutupnya hampir seketika. Morgan tidak berani mengangkat telepon dengan Xiaon yang hadir dalam rapat. Namun, orang di ujung telepon melakukan upaya lain setelah Morgan menutup telepon. Itu berlangsung berulang-ulang selama beberapa kali. Xiaon tersenyum. Morgan, kamu harus menjawab teleponnya. Mungkin seseorang sangat membutuhkanmu untuk menyelamatkan hidup mereka. Morgan tersenyum meminta maaf sebelum mengangkat telepon. Dia memarahi orang di ujung telepon. Ada apa? Saya sudah bilang untuk tidak menyela saya ketika saya sedang rapat. Bukan. Resepsionis segera terjadi apa yang terjadi. Direktur, kakak dan iparmu dilumpuhkan oleh seseorang. Tolong cepat dan lihat. Apa? Morgan tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Siapa yang punya nyali untuk bergerak melawan saudara dan kerabat saya di domain saya? Baiklah. Jawab Morgan dan menutup telepon. Dia memberitahu Xiaon dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Tuan Thompson, saya khawatir saya harus pergi. Sesuatu terjadi di rumah sakit. Maafkan aku. Aku akan segera kembali setelah aku selesai. Xiaon mengangguk. Silakan pergi. Morgan segera keluar dari ruang konferensi. Xiaon menepuk kepalanya setelah Morgan pergi. Oh, kita seharusnya mengikutinya untuk melihat apa yang terjadi. Saya yakin kecelakaan ini karena terjadi di rumah sakit. Mungkin kita bisa membantu. Semua orang mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka. Ya, Xiaon memimpin semua orang keluar dari ruang konferensi dan menuju ke departemen diagnostik. Morgan segera tiba di tempat kejadian. Dia marah ketika dia melihat apa yang terjadi. Kakaknya telah memukul hingga babak belur, dan darah berbusa di bibirnya. Meskipun saudara iparnya tampak baik-baik saja, dia berteriak histeris seolah-olah dia sangat kesakitan. Jelas dia menderita beberapa luka dalam yang serius. Siapa yang melakukan ini pada kalian berdua? Teriak Morgan marah. Jennifer langsung berteriak. Morgan, si brengsek itu. Dia yang mengalahkan kita. Segera tangkap polisi. Suruh mereka menangkapnya. Morgan menatap Zeke dan berteriak dengan marah. Dasar sialan. Ini rumah sakit. Di sini kita menyelamatkan yang terluka dan menghidupkan kembali mereka yang berada di ambang kematian. Aku ingin kamu segera meminta maaf kepada saudara perempuanku dan iparku. Kamu harus mengganti kerugian mereka dan menutupi tagihan medis. Jika tidak, jangan salahkan aku untuk apa yang akan terjadi padamu. Zeke menjawab, aku akan memperbaiki hal yang sama. Lebih baik kamu mengganti luka saudaraku, baik secara mental maupun fisik. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi padamu. Morgan berteriak, bodoh. Dasar orang bodoh yang kurang terbuka. Sepertinya kamu ingin menghabiskan waktu di balik jeruji besi. Ya, aku akan mengabulkan permintaanmu. Morgan meraih teleponnya dan hendak menelepon polisi segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Zeke melanjutkan. Sebagai direktur rumah sakit, Anda memutuskan untuk langsung mengambil kesimpulan tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya ada yang salah dengan kepribadian Anda juga. Saya yakin orang-orang seperti Anda telah melakukan banyak kejahatan sepanjang karir Anda, kan? Anda harus mempersiapkan diri untuk penyelidikan yang siap untuk Anda. Morgan tiba-tiba ragu. Mengapa dia terdengar seperti dia seorang pemimpin terkemuka? Untuk berpikir bahwa dia benar-benar mengatakan sesuatu tentang penyelidikan. Mungkinkah? Apakah dia berhubungan dengan beberapa orang penting? Jennifer segera berteriak. Morgan, jangan dengarkan dia. Dia berkata, dia teman Hudson. Apa yang mungkin bisa dia lakukan? Morgan merasa lega dan langsung menelepon ketika mendengar kata-kata Jennifer. Teman Hudson, petani yang harus menjual darahnya untuk ditukar dengan makanan. Aku yakin temannya tidak berguna seperti dia. Dia mungkin tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Para penonton tidak tahan lagi dan mencoba membujuk Zeke. Anak muda, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Lebih baik kamu meminta maaf dan mengakui kesalahanmu. Kamu masih muda. Jika kamu benar-benar ditangkap,
Catatan kriminal akan mempengaruhimu seumur hidupmu. Itu benar. Anda seharusnya tidak menyinggung Tuan Thompson. Dia adalah seseorang di luar jangkauan kita. Zeke memasang wajah poker saat mereka berbicara. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata mereka. Sebenarnya, dia tidak mempedulikan karakter yang tidak penting seperti dia. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul dan berjalan melewati kepadatan. Apa yang kalian lakukan di sini? Segera kembali ke posisi kalian. Dia tidak lain adalah mantan asisten direktur rumah sakit, Anderson Ford. Dia juga yang mencoba membujuk Zeke untuk menerimanya sebagai muridnya. Morgan telah menurunkan Anderson ke posisi administratif karena penghalang yang mereka miliki. Anderson melihat Zeke saat dia melewati kepadatan. Dia senang dan segera memindahkannya ke sisi Zeke. Tuan, apa yang Anda lakukan di sini? Zeke mengangguk acuh tak acuh. Jangan panggil aku Tuan. Kamu tidak bisa memanggilku dengan cara seperti itu. Anderson menjawab dengan canggung. Tidak apa-apa, Tuan. Bagaimanapun, saya akan mengakui Anda sebagai Tuan saya. Meskipun Anda telah menyangkalnya selama ini. Mata Morgan tiba-tiba berbinar. Anderson adalah murid Zeke. Tuhan membantu. Keberuntungan ada di pihak saya. Morgan selalu ingin menghentikan Anderson. Tapi dia membutuhkan alasan untuk mengizinkan tindakannya. Karena alasan yang dia perlukan selama ini telah muncul. Dia tidak akan melewatkannya. Dia berteriak dengan marah. Anderson Ford. Atas nama Dewan Arah. Saya dengan ini menghentikan peran Anda sebagai personel rumah sakit. Kemasi barang-barang Anda dan segera pergi dari pandangan kami. Anderson tiba-tiba cemas. Hentikan. Kenapa? Kamu tidak bisa menghentikanku tanpa alasan yang kuat. Akan sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan lain jika dia dihentikan karena dia semakin tua. Tidak ada yang akan mempekerjakannya karena mereka akan menganggap dia ada di sana hanya untuk paket remunerasi. Morgan menjelaskan. Dia tuanmu, kan? Sebagai bagian dari rumah sakit, kamu gagal mempertahankan hak dan manfaat kami. Bahkan, kamu membiarkan tuanmu membuat kekacauan dan mengganggu operasional rumah sakit. Inilah alasan mengapa kamu dihentikan kembali. Membuat malapetaka. Anderson tertawa terbahak-bahak setelah dia mengintip orang-orang yang ada di lantai. Kerja bagus. Tuan, layani mereka dengan benar. Mereka sepupu dan kerabat Morgan. Mereka telah memanfaatkan hubungan mereka dengan dia dan telah melakukan apapun yang mereka inginkan di rumah sakit. Kelompok arogan ini dulu juga melecehkan para perawat. Namun, semua orang di rumah sakit takut akan hal itu. Mereka tidak ada yang berani menyuarakan apa yang telah terjadi selama ini. Para tiran itu pantas mendapatkannya. Morgan hanyalah seorang pria materialistis. Anda tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia korbankan untuk mencapai tujuannya. Tuan, mengapa Anda membiarkan lolos? Aku akan berhenti menahan diri hari ini. Bahkan jika itu akan mengorbankan pekerjaanku. Aku akan mengungkap kebenaran dan menunjukkan kepada semua orang sisi gelapmu itu. Morgan memerah karena marah. Dasar sialan, beraninya kau menghinaku. Tunggu, aku akan memecatmu. Aku akan membuat polisi menangkapmu. Aku ingin kau juga menghabiskan waktumu di balik jeruji besi. Direktur Asosiasi Praktisi TCM, Tuan Shaun, ada di sini untuk pemeriksaan juga. Saya akan membuatnya mengeluarkan Anda berdua dari industri perawatan kesehatan. Saya akan memastikan Anda berdua tidak lagi menjadi dokter selama sisa hidupmu. Zeke tersenyum dan berpikir sendiri. Shaun ada di sini. Itu hanya membuat segalanya lebih mudah bagi saya. Namun, tiba-tiba Anderson merasa khawatir. Jika Tuan Shaun bergerak melawan kita, kita pasti akan dikeluarkan dari industri perawatan kesehatan. Hidupku sama baiknya pergi. Di sanalah sisa kehidupan. Berbicara tentang iblis. Shaun muncul pada saat itu dengan sekelompok orang di belakangnya. Mereka berjalan melewati kerumunan dan melihat apa yang terjadi. Morgan. Apa yang terjadi? Morgan segera menjelaskan. Pak Shaun, ada 2 gangster di rumah sakit. Mereka menyerang personel rumah sakit di siang bolong. Jangan khawatir, saya sudah memberitahu polisi tentang kehadiran mereka. Saya yakin mereka akan segera datang. Shaun tiba-tiba marah. Rumah sakit adalah tempat suci tempat kami menyelamatkan nyawa. Kami tidak akan memaafkan kebrutalan seperti itu. Mereka harus dihukum. Morgan melanjutkan dan memprovokasi Shaun. Tuan Thompson, mereka juga dari industri perawatan kesehatan. Saya menduga mereka di sini untuk bersaing dengan kita. Oleh karena itu,
Mereka sengaja membuat kekacauan. Tolong izinkan saya menyarankan pengusiran mereka dari industri perawatan kesehatan. Apa? Xiaon semakin kesal. Sebagai petugas sesama kesehatan, mereka harus fokus pada tugas mereka untuk menyelamatkan nyawa. Beraninya mereka memiliki pikiran jahat seperti itu. Saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Siapa mereka? Mereka harus dihukum dan menanggung konsekuensi dari tindakan mereka. Morgan menunjuk ke arah Zeke dan Anderson. Itu mereka. Anderson tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Sudah berakhir jika Xiaon memutuskan untuk bergerak melawanku. Pikiran Xiaon terpesona ketika dia melihat Zeke saat dia melihat ke arah yang ditunjuk Morgan. Apa-apaan? Bukan Dr. Williams. Dialah yang mengemukakan keadaan para melawan dokter barat selama forum praktisi TCM. Brengsek, apakah itu berarti orang yang disakiti Morgan adalah Dr. Williams? Dr. Williams adalah masa depan kita praktisi TCM. Saya harus mencoba yang terbaik untuk menyanjungnya. Morgan pikir dia siapa. Dia seharusnya tidak terlihat oleh Dr. Williams. Xiaon dikerahkan ke sisi Zeke. Halo, Dr. Williams. Saya telah mencari Anda cukup lama. Saya pasti tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Senang mendapat apresiasi dengan Anda. Hah, semua orang tercengang karena cara Xiaon mencapainya. Presiden Asosiasi Praktisi TCM. Seorang elit di antara para elit menyapa seorang anak muda dengan cara yang sopan. Siapa sebenarnya pemuda ini? Apa yang terjadi? Tidak heran dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang sama sekali ketika dia menghadapi Morgan. Ternyata dia bermain bodoh. Pikiran Morgan terpesona juga ketika dia mendengar bagaimana Xiaon memanggil Zeke sebagai Dr. Williams. Dia tidak akan pernah mengharapkan Dr. Williams yang legendaris menjadi pria muda seperti itu. Brengsek, dia sama seperti pria biasa lainnya. Dr. Williams yang terhormat yang Xiaon hormati sepenuh hati adalah orang yang begitu rendah hati. Morgan menyetujui tindakannya. Dia tidak akan menyinggung Zeke jika dia tahu dia adalah Dr. Williams. Dia tahu betapa pentingnya Dr. Williams karena Xiaon berpikir sebagai masa depan sesama praktisi TCM. Faktanya, Xiaon mengutamakan Zeke di atas segalanya, termasuk hidupnya. Saya selesai. Zeke mengejek dengan nada tidak berperasaan. Xiaon Thompson, kamu adalah pemimpin yang luar biasa. Peran dokter sedang merawat pasiennya. Dokter macam apa yang akan mengunci pasiennya di toilet? Tuan Thompson di sini sebenarnya mencoba mengeluarkan seseorang dari industri perawatan kesehatan tanpa mencari tahu apa yang telah terjadi. Bukankah sudah jelas dia berusaha menutupi kebenaran atas nama bawahannya? Apakah Anda benar-benar berpikir orang seperti dia pantas untuk melakukannya? Menjadi direktur rumah sakit ini. Yang diperlukan untuk merusak reputasi rumah sakit ini adalah pembuat onar seperti dia. Para penonton merasa jijik ketika mereka mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka kemudian memihak Zeke dan malah mengutuk Morgan. Mengunci pasien di toilet. Apa-apaan? Serius. Itu tidak manusiawi. Xiaon tidak bisa lagi menahan amarahnya. Morgan. Dasar sialan. Beraninya kau melakukan hal seperti itu. Kau mengarahkan kami ke dokter. Morgan tergagap ketika dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Tuan Thompson. Pasti salah paham. Saya yakin ini salah paham. Aku tidak akan pernah mengunci pasien saya di toilet. Jennifer tidak senang dan membantah Xiaon. Dia tidak mampu membayar biaya untuk tinggal di rumah sakit. Kami cukup baik untuk tidak mengusirnya keluar dari rumah sakit. Dia seharusnya bersyukur dia bisa tinggal di toilet. Morgan nyaris tidak bisa menahan kemarahannya. Brengsek, Jennifer. Kamu bodoh yang tidak kompeten. Kenapa kau mengakui apa yang terjadi? Aku baik-baik saja karena kamu. Xiao menatap tajam ke arah Morgan. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi dokter. Beraninya kamu merekam nyawa seseorang karena potensi keuntungan yang bisa kamu tuai. Kamu tidak lagi memenuhi syarat sebagai tenaga kesehatan. Aku akan mengeluarkanmu dari industri perawatan kesehatan mulai hari ini dan seterusnya. Kamu harus bersiap-siap untuk menyelidiki yang ada padamu. Morgan merasa putus asa karena dia tahu dia tidak mungkin menahan penyelidikan karena rahasia perjanjian yang dia lakukan pada hari itu. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia telah memutuskan untuk mengorbankan saudaranya. Dia diajak ke sisi Jennifer dan menendangnya. Kamu sialan. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Aku akan memberikan pelajaran atas nama semua korban hari ini. Dr. William Thompson. Jennifer adalah orang di balik kejadian khusus ini.
Saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Maafkan saya. Morgan tidak menahan diri saat dia menendang adiknya dengan keahliannya. Jennifer mengerang kesakitan dan menjerit berulang-ulang. Dia merasa sedih dan berpikir sendiri. Bagaimana orang yang patah kaki itu tahu teman yang cakap seperti itu? Dia hanyalah seorang pengemis dan petani. Jennifer menolak untuk menyerah pada mereka. Tetapi dia harus melakukannya karena sensasi menyiksa yang dia rasakan. Ini salahku. Tolong. Maafkan aku. Dokter Williams. Dokter Williams. Anda ingin saya mendapatkan Sharon, kan? Saya akan segera menjemputnya. Zeke menjawab dengan nada tidak berperasaan. Berhenti. Bawa pantatmu ke sini sekarang juga. Jennifer. Aku harus menyingkirkan fobia Sharon secepat mungkin. Saya harus memberitahu dia bahwa orang-orang baik ada di dunia. Ini bukan tempat yang mengerikan seperti yang ada dalam pikiran. Jennifer menunduk sampai ke Zeke. Zeke memasaknya tentang apa yang harus dilakukan dan menyuruhnya untuk melaksanakan prosesnya sendiri. Jennifer mengangguk cepat dan memindahkannya ke kamar kecil. Hudson menutupi telinga Sharon saat berada di dalam kamar kecil. Air mata mengalir di wajah mantan. Dia tidak menyangka sahabatnya, yang dulu bernasib sama dengannya, telah berubah menjadi seseorang yang berada di luar jangkauannya. Dari lubuk hatinya, dia bangga dengan sahabatnya. Jennifer berjalan ke kamar kecil pada saat itu. Sharon bergidik saat dia melihat Jennifer. Dia berpegangan pada Hudson dengan kekuatan yang kuat. Jennifer memaksakan senyum di wajahnya. Sharon luar biasa. Kamu berhasil bersembunyi dengan baik. Butuh waktu lama di bawahnya untuk menemukanmu. Sharon, apakah kamu suka bermain petak umpet? Sharon tertegun sejenak. Petak umpet. Dia menurunkan volumenya dan bertanya. Bibi, apakah kamu bermain petak umpet denganku? Jennifer mengangguk. Itu benar. Ayahmu memberitahuku bahwa kamu bersembunyi dengan baik selama permainan petak umpet. Karena itu, aku selalu ingin memainkannya bersamamu. Sharon menjadi bersemangat dan mengepalkan tangan. Bibi Jennifer juga luar biasa. Beberapa bibi lewat di sisiku. Tapi mereka gagal menemukanku sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam karena sensasi luar biasa yang dia rasakan karena dia secara tidak sengaja merobek jahitannya di jari-jarinya sambil mencengkeram tangan. Jennifer langsung bertanya, Sharon, apakah jarimu masih sakit? Kau tahu, itu sebenarnya bagian dari perawatanmu. Sharon senang dan menjawab dengan senyum cerah di wajahnya. Itu bagian dari perawatanku. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bibi. Aku akan mencoba yang terbaik untuk tidak menangis lagi. Jennifer memuji. Sharon adalah gadis yang cerdas. Anda berhasil menahan air mata dan bahkan menguatkan diri melalui perawatan. Kamu berhasil mengalahkanku dalam petak umpet juga. Sebagai hadiah, aku akan mengizinkanmu tinggal di ruangan besar. Oke. Sharon sangat gembira. Kamar besar. Apakah seperti yang dimiliki kakek? Bagus sekali. Aku akan menari di ruangan besar. Jennifer berjanji. Itu benar. Kamu penari yang sangat hebat. Kamu harus menunjukkan tarianmu padaku. Oke. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke ruangan besar. Jennifer membawa mereka ke bangsal VIP segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Sementara itu, Morgan meminta Zeke untuk melepaskannya. Tiba-tiba, kapten dari Biro Keamanan Umum muncul bersama anak buahnya. Sang kapten terkejut saat menyadari kehadiran Shaun. Dia menerapkan dan menyapanya dengan rendah hati, seolah-olah dia adalah pelayannya. Bagaimanapun, Shaun adalah elit di antara para elit. Sementara itu, dia hanyalah seorang kapten. Posisinya tidak seberapa dibandingkan dengan sosok terkemuka seperti Shaun. Shaun tidak repot-repot membalas budi sama sekali. Dia pemiliknya kapten untuk segera menangkap Morgan. Dia bertekad untuk menyingkirkan parasit seperti Morgan. Shaun tidak ingin orang lain seperti Morgan muncul di industri perawatan kesehatan. Morgan merasa putus asa karena dialah yang menelepon polisi. Apa-apaan? Apakah ini lelucon? Aku menyuruh polisi untuk menangkap Zeke. Kenapa malah saya yang ditangkap? Shaun menjawab dengan hormat dengan senyuman di wajahnya. Tuan Williams, Asosiasi Praktisi TCM adalah pemilik tunggal rumah sakit Heartland. Saya yakin Anda pantas mendapatkan penghargaan atas apa yang telah Anda lakukan untuk membela kami, praktisi TCM selama konferensi. Selain itu, Anda membantu kami mengeluarkan pembuat onar seperti itu dalam industri perawatan kesehatan. Atas nama Asosiasi Praktisi TCM, saya ingin mempersembahkan rumah sakit ini kepada Anda.
Terimalah tanda yang diberikan kepada kami, Tuan Williams. Zeke menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak, aku tidak tertarik sama sekali. Xiao mencoba yang terbaik untuk memohon kepada Zeke. Tuan Williams, Anda harus menerimanya. Jika tidak, kami akan merasa buruk karena apa yang terjadi. Para penonton tidak bisa berkata-kata pada situasi yang tidak masuk akal. Salah satu dari mereka mencoba yang terbaik untuk memberi hadiah lain senilai puluhan juta sementara pihak lain di pihak penerima menolak hadiah itu apapun yang terjadi. Akhirnya, Zeke tidak tahan lagi dan berkata kepada Xiao, "Baiklah. Aku akan bertanya pada ayahku dan melihat apakah dia tertarik untuk mengambil posisi itu." Ya tentu saja, Xiao langsung mengangguk. Zeke meraih ponselnya dan menelepon Daniel. Namun, Daniel tidak mengangkat panggilan Zeke bahkan setelah dia meneleponnya beberapa kali. Zeke kehabisan pilihan dan harus menelepon Lacey sebagai gantinya. Lacey, apakah semuanya baik-baik saja dengan Linton Group? Bagaimana perkembangannya? Lacey menjawab, kita hampir sampai. Tapi ada beberapa hal sepele yang tersisa. Saya akan segera menyelesaikannya. Hebat, jawab Zeke. Saya punya pertanyaan dalam pikiran. Ada rumah sakit lain yang tersedia. Apakah menurut Anda mungkin bagi Anda untuk memasukkannya ke dalam kelompok kami? Jantung Lacey berdebar kencang saat dia berpikir sendiri. Rumah sakit lain. Dia eksekutif pekerja keras. Sibuk seperti lebah. Eksekutif pekerja keras saya ini berkontribusi pada aset keluarga setiap hari. Bahkan, setiap kontribusinya bernilai puluhan juta. Saya tidak mungkin mengatakan tidak untuk itu, kan? Lacey langsung mengangguk. Ya tentu saja. Kenapa kamu tidak berbagi denganku temanmu yang mana yang memberi manfaat pada rumah sakit? Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya.